Salam pemirsa, hari ini aku akan memberitakan tentang patung Bunda Maria yang berada di Asrama Putra Don Bosco ini. Oke, di sini saya akan memberitakan tentang patung Bunda Maria yang telah diletakkan di Asrama Putra Don Bosco pada tanggal 10 Oktober 2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian apa saja yang terletak pada Bunda Maria ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang jubah Bunda Maria yang warna biru dan warna putih. Di mana jubah warna putih ini melambangkan tentang kesucian dan kemurnian hati Maria. Kemudian yang warna biru ini melambangkan surga dan kesetiaan Bunda Maria terhadap kasih Tuhan. Di sini kita dapat melihat bahwa Bunda Maria memakai kerudung, di mana kerudung ini menunjukkan kesadaran hati, kerendahan hati, dan kehidupan rohani yang suci. Di mana dalam budaya yang kuno wanita saleh mengenakan kerudung sebagai tanda hormat kepada Allah. Kemudian di sini biasanya terletak kalung rosario, tapi di sini tidak terletak kalung rosario karena sedang tidak ada acara gereja atau misa. Jadi biasanya kalung rosario terletak pada tangan Maria atau di bagian leher Maria, di mana kalung rosario ini yang kadang tergantung di leher atau tangan patung, yaitu melambangkan doa dan devosi kepada Allah melalui perantaraan Maria. Rosario adalah sarana berdoa, bukan sekedar perhiasan. Jadi kalung rosario ini berfungsi sebagai pelengkap di bagian Indonesia ini sebagai sarana berdoa untuk kita. Kemudian ada ular di bagian kaki Maria, di mana ular ini diinjak Maria karena di mana ular ini melambangkan kejahatan atau iblis yang menyimbolkan asal dari dosa sejak kitab Kejadian pasal 3, di mana kemenangan Maria melalui kuasa Allah atas dosa dan setan-setan berhasil dikalahkan oleh Maria, di mana hal ini mengacu kepada membuat keturunan perempuan akan menaklukkan kepada ular pada Kejadian 3 ayat 15. Kemudian fungsi patung Bunda Maria diletakkan pada Asrama Putra ini yaitu membantu umat-umat yang ada di asrama ini atau murid-murid yang ada di gereja di asrama ini supaya lebih beriman untuk tempat berdoa dan sebagai lambang perlindungan dan kedamaian. Kemudian juga sebagai hiasan rohani yang menunjukkan identitas tempat ini adalah untuk berdoa dan adalah tempat untuk beriman. Kemudian mengapa sih perlunya peletakan Bunda Maria ini pada Asrama Putra Don Bosco ini? Alasannya karena ini berguna untuk mengundang para murid-murid di Asrama Putra ini untuk melakukan berdoa setiap harinya. Kemudian saya akan melakukan wawancara dengan Frater Jason. Jason, bagaimana kesan dan kesan Frater tentang peletakan Bunda Maria ini di Asrama Putra? Oke, terima kasih atas pertanyaan. Nah, yang pertama pertanyaan dari kamu itu pesan dan kesan Frater menyampaikan dulu kesan Frater, pesannya kemudian biasanya gitu ya. Jadi kesan Frater terhadap Gua Maria dan peletakan Bunda Maria di tempat ini pada tanggal 10 Oktober 2025 kita resmikan Gua Maria ini sebagai tempat untuk berdevosi kepada Bunda Maria bagi setiap orang yang mau berdoa, mau bersama dengan Bunda Maria. Nah, kesan Frater sangat memberi dampak positif bagi setiap orang, terutama setiap anak siswa yang ada di asrama ini, karena dari spiritualitas Frater Cemen yang bernaung di sini, yang menangani asrama ini adalah Maria Bunda yang berbelas kasih. Nah, dari patung Bunda Maria ini tangannya terbuka, menampakkan Maria yang selalu merangkul. Jadi tidak ada
Maria ini memandang siapa yang datang kepadanya, tetapi semua yang datang kepadanya pasti selalu didengarnya doa-doanya, selalu menyampaikan doa-doa keluh kesah dari setiap orang yang menyampaikan kepada Yesus Kristus Putra. Jadi kesan frater sendiri sangat luar biasa untuk kita bahwa bisa berdevosi kepada Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Nah, pesan bagi setiap kita yang ada di sini dan juga semua, jangan pernah jemu dan jangan pernah bosan untuk selalu berdoa rosario, terutama di bulan Oktober ini kita secara gereja Katolik memperingati sebagai bulan rosario. Nah, jangan hanya terbatas pada bulan rosario saja. Jangan hanya karena berdoa karena ada kebutuhan, tetapi juga berdoa adalah sebagai satu kebutuhan hidup. Dan rutinitas harusnya setiap harinya sebagai sumber iman, kekuatan juga bagi kita semua. Jadi siapapun dia, Bunda Maria tidak pernah menolak kehadiran dan kedatangan kita. Jadi tetaplah datang kepadanya dalam situasi apapun. Bersama dengan Bunda Maria, Yesus Kristus pasti selalu mendengarkan doa kita. Terima kasih. Oke, jadi di sini ada beberapa simbol-simbol yang kita ketahui di patung Bunda Maria ini. Yang pertama yaitu ada kerudung putih, di mana kerudung putih ini melambangkan kesucian dan kesederhanaan Bunda Maria. Kemudian ada baju biru atau jubah biru Bunda Maria ini melambangkan tentang kesucian dan kesederhanaan Bunda Maria. Kemudian ada mahkota yang terdapat di belakang sini yang berbentuk lingkaran, di mana mahkota ini melambangkan Maria sebagai Ratu Surga. Seperti yang biasanya kita ketahui di doa rosario, yaitu adalah Bunda Ratu Surga. Kemudian ada rosario, di sini tidak dipasang rosario karena tidak terdapat acara-acara penting, karena rosario diletakkan pada suatu acara atau ada misa sebelum hari. Kemudian ada ular yang diinjak oleh Bunda Maria, yaitu ular yang melambangkan setan yang diinjak oleh Maria. Kemudian adalah tangan yang terbuka yang diberikan oleh Maria yang melambangkan kasih dan penerimaan terhadap semua umat yang mau memberikan dirinya kepada Bunda Maria. Kemudian ada hal-hal yang perlu kita ketahui, di mana bahwa Bunda Maria ini sangat berperan penting bagi asrama putra dan putri ini, di mana Bunda Maria ini sangat memberikan hal positif pada murid-murid BTB ini, di mana di murid-murid asrama ini, bagaimana jadinya anak-anak murid asrama putra ini menjadi lebih sering berdoa dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Di setiap malam hari pasti ada aja yang berdoa di depan Bunda Maria ini. Pasti ada saja yang menyempatkan diri berdoa di depan Bunda Maria ini. Dan ada juga yang diam-diam di suatu malam pergi sendiri berdoa di depan Bunda Maria ini. Jadi di Bunda Maria yang di asrama putra ini dilengkapi dengan lilin, di mana lilin ini berfungsi sebagai acara atau misa yang dinyalakan ketika ada acara di depan sini. Kemudian ada lampu warna biru yang berada di belakang sini yang gunanya untuk menerangi Bunda Marianya. Kemudian ada lampu yang berwarna putih di atas Bunda Maria, di mana ini gunanya untuk menerangi bahwa ini tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang diperhatikan. Jadi patung Bunda Maria ini diletakkan pada tanggal 10 Oktober 2025, di mana tepatnya pada malam Jumat di asrama putra ini diadakannya misa jam 6.15, di mana semua anggota asrama putra berkumpul beserta dengan anak asrama putra SMP dan para frater-frater undangan. Di sini dibuatnya misa
sebanyak 5 peristiwa sesuai berada yang ada di Rosario. Jelaskan dari Patung Bunda Maria yang berada di Asrama Putra Ibu ini. Sekian berita hari ini. Salam Metro TV.